Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang Waalaikumsalam. sekali saya berada di sini. Terima kasih untuk semua jajaran pimpinan dari NU yang telah menghadirkan saya di sini. Saya kalau tidak salah ditelepon oleh Ibu Yaniyah Wardani. Terima kasih Ibu. Saya jadi bisa berkenalan dengan Terima teman-teman di sini. kasih Ibu Dr. Romi bisa hadir ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih juga Ibu untuk Oke. undangannya. Terima kasih banyak. Nah, saya senang sekali bisa hadir di sini. Kita berbagi bersama-sama. Saya yakin semua yang ada di sini juga sudah punya pengalaman sebagai ibu, sebagai istri, sebagai orang yang bekerja. Izin untuk cerita dulu sebelumnya. Kebetulan saya punya konsultan ke saya itu juga menerima klien atau pasien yang terkait dengan masalah psikologis dari masalah keluarga, masalah anak-anak, masalah remaja, masalah pekerjaan dan sebagainya. Nah, pada waktu masa pandemi rasanya saya sedih sekali karena banyak sekali pasien atau klien saya itu waktu 5 bulan sampai 7 bulan, 6 bulan lah awal pandemi, yang datang itu rata-rata ibu-ibu atau wanita, belum yang ada juga yang belum menikah, yang kemudian masalahnya kadang-kadang karena dibawa oleh keluarganya karena ingin bunuh diri, attempt suicide. Sedih banget, sedih sekali. Saya heran kenapa ini bisa terjadi. Nah, ternyata banyak dan ini juga di penelitian sudah banyak sekali dan kita lihat juga di media itu juga banyak sekali pandemi ini membuat orang mengalami gangguan. Tadi seperti yang dikatakan oleh Ibu Yania juga seperti itu, bahwa pada penelitiannya di UIN itu juga seperti itu. Di Fakultas Psikologi UI juga melihat adanya hal seperti itu. Pantas saya bilang kok ternyata betul-betul banyak dan ini berdampak besar. Kalau tadi bahwa resource emosi di rumah itu adalah orang tua, terutama ibu, maka ini berdampak pada seluruh keluarga. Pandemi ini juga contoh lagi bisa juga berdampak kepada banyak hal, yaitu misalnya mental anak. Anak ini situasinya adalah tak berdaya, sama seperti kita yang lain, tapi anak lebih karena orang tua masih punya power. Sementara kalau anak hampir less power, itu juga ada banyak yang kemudian merasa nggak jelas. Kemarin saya seorang wartawan bertanya kepada saya, Bunda, kok bisa ya orang itu kemudian karena masalah apa ya namanya nggak ada jaringan saja, terus kemudian dia bunuh diri. Dan ini Allah. kejadian di, saya nggak tahu, di Sulawesi apa di mana, saya lupa. Tapi pertanyaannya kok bisa? Saya bilang sangat amat bisa. Karena juga pada waktu kita sekolah anak-anak ini, anak-anak itu juga punya banyak PR atau apa yang harus dia masukkan, sementara jaringan juga belum tentu. Ini seperti sekarang ini. Saya selalu bilang, kalau kita sekarang menggunakan platform apa aja, misalnya Zoom, Google Meet, atau apapun juga, kita harus dengan lapang dada mengatakan kalau internetnya nggak oke, jangan marah-marah, jangan stres, jangan kemudian getok-getok meja. Kan kenapa sih? Alhamdulillah nggak bisa terjadi apa-apa itu kalau kayak kita kayak seperti itu. Nah itu sebenarnya yang mengontrol adalah emosi. Lalu kemudian kita lihat juga studi tentang yang studi ungkap orang tua dan anak sering konflik selama pandemi. Nggak hanya itu, KDRT, perceraian tuh kalau Anda lihat, Anda masuk ke laman tertentu dari bisa saja di laman apa namanya pemerintah, kita melihat bahwa banyak sekali orang mengalami perceraian. Kenapa sih bisa terjadi? Ini sebetulnya masalahnya awalnya juga pada emosi. Coba kita lihat, siapa yang menginginkan pandemi ini? Nggak ada yang mau pendidikan pandemi. Allah berkehendak, langsung bisa terjadi. Kita nggak siap. Kita sudah terberi seperti itu. Sebetulnya siapa yang bisa mengatasi ini? Sebetulnya tiap manusia bisa. Hanya beda-beda caranya mengatasinya. Dan juga kadang-kadang gini, saya selalu bilang sama pasien saya, kalau Anda ngeluh, Anda ngedumel, Anda ngomel, Anda tidak memecahkan masalah, Anda jalan di tempat. Tetapi kalau Anda mau berbuat, berpikir, semua emosi, pusat respons di kognitif kita yang
berdampak pada emosinya nantinya. Seperti itu. Itu bilang jangan ngeluh terus. Anda lihat, ini masalahnya apa bagi saya? Apa yang saya bisa lakukan? Ukur kekuatan untuk bisa mengalahkan itu. Nah, fenomena pandemi itu seperti ini. Kita kan suruh social distancing, mau lebaran nih. Coba lihat, luar biasa. Kenapa kita mulai terhimpit juga ekonomi? Karena lebarannya mau jor-joran juga. Sebetulnya lebaran kan gak usah terlalu seperti itu. Tetapi kejadiannya karena tradisi. Ya harus seperti itu. Terus kemudian kita selalu ada istilah PSBB. Harus kemudian melockdown diri sendiri dan lingkungan. Kerja dari rumah, ternyata dulu kita kalau di kantor, aduh kapan ya jam pulang rumah, jam berapa ya? Kita menunggu-nunggu. Setelah Allah memberikan kesempatannya, ini saya berikan, silahkan di rumah. Bingung juga, ribut terus. Bu, saya bertanduk selama di rumah. Waduh, untuk gak bercula ya Bu, saya bilang gitu. Bertanduknya kenapa? Karena saya lihat segala sesuatu yang saya tidak lihat, saya lihat. Anak saya jungkir balik dari pagi, itu saya biasanya kalau ke kantor saya nggak lihat. Nah, Allah kasih lihat nih sekarang. Di rumah tuh seperti ini. Terus kita suka selalu kadang-kadang kita nggak tidak percaya atau kita menyalahkan asisten rumah tangga atau suster yang ada di rumah. Sekarang Allah kasih lihat bahwa Anda harus melihatnya seperti ini. Di situasi pandemi yang seperti ini, lalu kita lihat adanya banjir informasi. Belum tentu benar kita kemudian mengiyakan, mengamini, dan mengatakan, oh ya, mohon maaf, Bu Romi, suaranya hilang-hilang. Sekarang hilang. ini ibu-ibu ini banyak sekali yang hobi sesuatu yang tuntutan hilang. Coba ya sebentar ya, ya. Bu ya. Saya coba cek ya. Mungkin saya coba lihat ini device saya yang lain. Ini apa? Sebentar ya, Bu ya. Sebentar ya. Sebentar. Coba saya lihat dulu nih apakah mesti tethering apa. Sebentar, Bu. Apa masih, Bu? Sudah bagus, Bu. Oh, oke. Sambil saya coba nanti lihat lagi apakah kalau ini. Nah, jadi terdengar ya Bu sekarang ya? Sudah. Oke, terima kasih. Nah, jadi tuntutan bekerja, mendampingi anak belajar, itu membuat situasi juga. Nah, lalu kemudian ketidakpastian ekonomi. Banyak sekali orang yang kemudian mengalami yang namanya sekarang adalah di PHK. Dan kenapa kita di PHK? Karena memang semua banyak yang tutup, kantor-kantor, usaha, dan sebagainya banyak yang tutup. Dampaknya apa dari itu semua? Dampaknya adalah emosi yang labil. Emosi yang tidak terkendali, stres. Nah, sekarang saya kasih tahu emosi itu apa. Suatu perasaan yang intens yang mendorong individu untuk kemudian merespon bertingkah laku terhadap stimulus tersebut, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar dirinya. Jadi, kalau dilihat bahwa emosi itu selalu ada. Dan biasanya emosi itu membuat kita kemudian bisa up, bisa down. Dan ini terjadi tergantung dari bagaimana kita menyikapinya. Ya. Lalu kita lihat bagaimana terjadinya emosi. Ini semua yang kita alami ini. Ada peristiwa, lalu kita menilai dengan kemampuan kognitif kita menilai. Muncul penilaian. Lalu timbul emosi, lalu memicu respons. Ini respons yang memicu kalau misalnya dalam keadaan stres, marah, menarik diri, tidak mau makan, berdampak pada perilaku kita di keseharian. Dan ini yang saya kasih tahu bahwa tentang emosi. Emosi itu kita bisa lihat ada emosi positif, ada negatif. Tadi betul kata Ibu Yania bahwa ada emosi. Nah, kalau emosinya negatif, terus arousal itu dorongannya high, itu berdampak pada annoying, angry, nervous. Jadi marah, menyebalkan jadinya, kemudian nervous, penuh dengan kecemasan juga. Tapi kalau emosinya negatif dan kemudian arousalnya atau dorongannya rendah, ini jadi aduh sedih, bosan, rasanya pengen ngantuk terus. Dan ini yang di bawah sini yang saya bilang tadi awal, yang banyak datang ke saya karena attempt suicide atau keinginan bunuh diri.
Lalu emosinya yang lain adalah emosi positif. Pada dorongan yang tinggi, dia pasti akan excited, penuh dengan keceriaan, happy, lalu kebahagiaan. Tetapi pada waktu emosinya positif rendah, ini yang adalah relax, calm, tentram. Ini ada di sini. Makanya orang biasanya dibuat supaya tidak terlalu sering juga terlalu banyak excited, happy dan sebagainya. Itu juga nggak terlalu dalam tanda kutip sehat, karena ini akan melelahkan. Makanya kemudian harus dibikin relax. Itu kadang-kadang dengan yoga, dengan olahraga tertentu, melakukan kegiatan yang disukai. Ini caranya. Nah, sekarang ini di era pandemi semua ada di emosi negatif ini. Banyak di sini. Banyak yang ada di sini. Kalau tidak marah-marah, kemudian jadi ayah kepada anaknya jadi kasar. Ibu ke bapak juga kemudian jadi terjadi banyak pertentangan. Anak ke ibu juga seperti itu. Ibu pernah sering dengar nggak di rumah, "Adik, bisa diem nggak?" Nanti pas anaknya diem, lucunya ibunya nanya, "Kenapa sih Dek, kok diem aja sakit ya?" Nah loh, gimana nih? Ribut, heboh, dipikirnya sakit, tidak mau diem, tetapi begitu dia diem aja bikin sakit. Nah, ini adalah akibat emosi negatif. Dan saya sih berharap jangan sampai kita masuk ke yang emosi negatif yang sedih dan sebagainya terlalu berkepanjangan. Nah, stres yang berkepanjangan di ilmu saya, itu ilmu psikologi, itu biasanya berdampak kepada apa? Depresi. Kalau sudah sampai depresi, itu masalahnya sudah agak menjadi lebih rumit dan biasanya harus dibantu ditangani oleh orang lain. Seberharap ada di tahap stres saja. Lalu kemudian stres ini biasanya apa sih yang menimbulkan stres ini? Ini gejalanya bisa kita lihat. Orang yang stres sangat amat terlihat, yaitu gejala fisiologisnya jantung berdebar-debar, nafasnya gitu, bukan karena COVID, tetapi memang dari dalam diri kita. Gejala psikologisnya cemas, takut, sensitif. Kalau ibu-ibu biasanya bilang ini lagi PMS nih, udah mau menstruasi, jadi saya sensitif. Itu nggak usah dijadikan Bu tameng, karena itu yang mengontrol atau mengelola itu diri kita masing-masing. Kita mau terbawa dan faktor hormonal itu kemudian jadi lebih sensitif, kita akan menjadi seperti itu. Tapi kalau kita bisa kontrol, bisa juga tidak seperti itu. Lalu gejala perilaku, misalnya menggigit kuku, mengetuk-ketuk tangan, kemudian mengulang kata-kata, bisa juga jadi tiba-tiba latah. Itu bisa terjadi. Nah, ini semua relasi kepada keluarga juga berdampak. Produktivitas kerja menurun. Biasanya bisa lebih produktif, ini menjadi menurun. Nah, stres berdampak pada kesehatan mental, berdampak pada kesehatan fisik. Banyak sekali orang sekarang gejala fisik ada, misalnya muntah, mual-mual, terus kemudian sakit perut atau sakit tertentu, tetapi ternyata tidak ada sebetulnya gejala dalam fisiologisnya, itu tidak ada. Ini bisa terjadi. Semoga terdengar ya masih suara saya. Nah, bagaimana stres berpengaruh pada tubuh? Pertama, situasi. Satu anak masih gampang mendampinginya. 3 anak atau lebih itu juga berdampak karena ibunya mungkin cuma 1. Persepsi aman dan mengancam ini berdampak juga. Ini aman nggak ya? Atau mengancam? Kalau udah bangun pagi, ada seorang ibu bilang sama saya migren. Kenapa? Saya bingung mau mulai dari mana. Anak yang mana dulu mau yang didampingi. Padahal urusan domestik banyak sekali. Ini unstable lagi internet saya. Apakah masih terdengar? Moga-moga terdengar ya Bu. Lalu kemudian emosinya tuh bisa positif. Jelas ya, emosinya positif atau negatif. Lalu kemudian ada faktor yang kemudian membantu melakukan sesuatu, yaitu hormonal kita. Hormonal kita ini juga berdampak sehingga kemudian ada reaksi tubuh, bisa macam-macam reaksi tubuhnya. Apa yang terjadi? Kita bisa kemudian jadi marah-marah, kalau kita kemudian merasa kita terancam dan sebagainya. Nah, apa yang terjadi itu adalah kumulatif, kumpulan dari berbagai macam hal yang ada dalam diri kita. Tapi keluarnya tuh kemungkinan jadi kemudian kelihatannya hanya marah, nangis, sedih berkepanjangan dan sebagainya. Ini yang harusnya nanti kita analisis. Nah,
Jawabannya adalah ini, memanage stres atau manajemen stres. Nggak ada di dunia ini orang nggak stres. Tidak ada. Manusia, namanya manusia, pasti stres. Tapi bagaimana pengelolaannya? Ada yang bisa mengelola, ada yang tidak. Kemampuan menggunakan sumber daya yang efektif dalam mengatasi gangguan atau kekacauan mental, emosional karena tanggapan atau respon dalam diri kita. Jadi kan tadi ada situasi, kemudian ditanggapi, kemudian berdampak pada ini apa ya, mengancam apa tidak ya. Lalu kemudian ada faktor hormonal, misalnya kalau lagi ada momen dan sebagainya itu berdampak juga. Nah itu kemudian mengeluarkan reaksi. Nah sekarang manage-nya adalah kita memiliki kemampuan untuk memanage itu. Nah caranya dari manajemen stres itu hanya 5 ini Bu. Ini mudah sekali, tetapi nggak mungkin kayak membalikan telapak tangan, karena harus perlu situasi dan kondisi yang terus mengasah untuk bisa terampil dalam menggunakan ini. Kenali apa yang sebenarnya menjadi masalah. Saya sering kalau nanya sama pasien saya, apa sih sebetulnya yang jadi masalah dalam hidup Ibu? Nggak tahu deh Bu, pokoknya segala macam rasanya nano-nano. Ini suka lucu saya. Saya kan orang lain ya, kalau dia nggak cerita masalahnya apa, saya kan nggak ngerti. Tapi waktu ditanya, dia juga nggak ngerti masalahnya apa. Ini bahaya. Memang masalahnya ada di anak, suami, lingkungan, pekerjaan, dan sebagainya. Tetapi kita harus tahu, harus bisa mengidentifikasi utamanya apa yang membuat saya resah. Lalu tetapkan prioritas. Ini yang kedua. Gimana caranya kalau sudah tahu masalahnya, memprioritaskan mana yang mau diselesaikan dulu. Masalahnya banyak. Kalau dikumpulin jadi satu, itu yang membuat stres. Tapi kalau kita pandai mengelola dengan secara kognitif, kita bisa memilah mana prioritasnya. Nanti saya ajarkan cara membuat prioritas. Kenali potensi yang dimiliki. Tiap manusia tuh punya kemampuan, kelebihan, dan kekurangan. Ini potensinya kita kenali. Misalnya, saya orangnya cemas, makanya saya nggak boleh kerjaan itu ditumpuk di deadline. Itu kita menyadari. Kita udah tahu kita tukang cemas, tapi kita semua pekerjaan di deadline. Ya iyalah kita stres. Lalu rancang strategi. Gimana cara strateginya yang terbaik? Lalu terapkan pola hidup sehat. Karena kalau nggak sehat, biasanya misalnya kita pusing, kita kurang darah. Ini selama puasa, kita asupan sebenarnya harusnya cukup. Karena kita makan itu cuma dipindah jam. Tetapi ada orang yang males sahur. Udah deh, saya nggak usah sahur, tapi saya puasa. Itu nanti berdampak. Kenapa? Karena kalau badan kita tidak sehat, ini semua sirkulasi ininya nih yang tadi ini menjadi sesuatu yang tidak jadi bisa diatur. Nah, yang pertama tadi seperti saya katakan adalah kenali masalah. Apa masalahnya? Ini kenali masalah. Masalah itu gap antara kondisi ideal dengan kondisi yang realitas yang kita hadapi. Idealnya saya kerja di kantor. Ternyata saya kerja di rumah dengan masalah anak yang begitu macam-macam. Itu gap, itu masalah. Apakah masalah yang sebenarnya membuat stres manajemen waktu, finansial, atau apa? Atau pengasuhan anak gitu. Ini yang kita mesti ngelihat. Kadang-kadang ada ibu-ibu yang sebetulnya stresnya lebih karena bapaknya nggak mau ikut andil bantu. Namun tidak mampu untuk mengatakannya. Kita sama suami nggak boleh kurang ajar, tapi bisa bersikap asertif. Meminta asertif itu apa? Menyatakan perasaan, pikiran, dan keinginan kita tanpa menyakiti orang yang bersangkutan. Ayah, ibu akan membantu adik dulu pada ini di kelas Zoom. Bolehkah ayah bantu ibu untuk ngeliatin kakak hanya 1 jam aja ayah? Itu asertif. Mencoba menyatakan perasaan, pikiran, dan keinginan kita tanpa menyakiti orang. Kalau agresifnya gini Bu, anak bareng-bareng enak aja. Siang-siang udah baca koran, bantu ibu. Nah itu agresif. Menyatakan perasaan, pikiran, dan keinginan tapi nyakitin. Ya, itu timbul masalah nanti lagi baru. Nah, lalu kenali tanda-tanda stres dalam diri itu apa? Misalnya kelelahan, emosinya labil, dan juga hal-hal lain. Manusia tuh bisa mengenali, misalnya lagi kayaknya agak stres nih ya, gimana ya, ini apa yang saya mesti lakukan, misalnya seperti itu. Setelah kenali stres, kenali masalahnya, tetapkan prioritas. Mana yang mau diprioritaskan? Dari sekian banyak masalah, gimana menetapkan yang mana urgent, yang mana tidak? Pahami kuadran kepentingan PS urgency. Ini yang saya bilang. Saya ajarkan kepada ibu-ibu sekarang di sini bagaimana cara bikin skala prioritas. Skala prioritas itu ada ininya, bagannya.
yang bagian atas ini adalah urgent dan tidak urgent, yang mendesak dan tidak mendesak, yang ini adalah penting dan tidak penting. Kalau dia penting dan urgent atau mendesak, maka lakukan sekarang juga. Anak jatuh, kepalanya bocor berdarah misalnya gitu. Jangan ibu nungguin kakak yang sedang misalnya Zoom. Ibu stop itu, ibu urus anak ibu dulu yang tadi jatuh. Begitu caranya. Lalu ada juga nih, ini kayak misalnya bikin laporan deadline hari ini, anak-anak harus memasukkan, mengupload hasil kerjanya. Ini mungkin kalau udah deadline, ya sudah, ini harus duluan. Tapi kemudian ada lagi yang tidak mendesak, tapi penting. Misalnya laporan tahunan atau bulanan, yang masih bisa diundur, misalnya besok masih bisa diselesaikan. Tugas anak pekan depan tuh apa ya? Kayaknya masih bisa diundur nih, bisa di sini. Nah, yang berikutnya, kuadran C, itu mendesak tapi tidak penting. Teng tong, chatnya keluar. Wah, Bapak, nanti dulu deh, adik ini lagi perlu dibantu dulu. Nanti ini bisa ditunggu dulu nanti. Tapi ada, dari WA Group, Ibu-Ibu Arisa, wow, ini kayaknya penting. Nah, ini jadi masuk nih. Ini kemudian jadi yang tidak penting dan tidak mendesak, dan mendesak ini harus dijawab. Padahal dia tuh sebetulnya nggak usah dijadikan A. Harusnya di C. Harusnya setelah prioritas ketiga. Lalu ada lagi yang tidak mendesak dan tidak penting. Nih, main games, nonton drakor. Kalau di YouTube drakor tuh kapan aja bisa. Ini Ikatan Cinta nih yang lagi micin itu, yang lagi heboh. Aldebaran dan Andin itu. Sampai ada wartawan, udah berapa wartawan yang nanya sama saya, apa dampak drama Indonesia serasa Korea? Kenapa itu dicintai oleh emak-emak katanya gitu. Sampai saya harus lihat, saya nggak tahu juga tuh bentuknya apa. Akhirnya lihat ya, namanya Aliban, ganteng orangnya. Pantas emak-emak pada kelepek-kelepek gitu ya. Tetapi sekarang, kalau lagi ada itu, semua ditinggalkan. Mau buka kayak, mau tidak buka kayak, suami saya nonton dulu Ikatan Cinta. Ini yang nggak bener. Itu bisa masuk ke YouTube lagi, Anda bisa cek kapan aja kalau Anda ketinggalan. Nah, jadi kalau kita bisa bikin yang A tetap di A, yang B tetap di B, yang C di C, dan D di D, itu membuat skala prioritas. Yang jadi nanti kita nggak pusing. Masalahnya banyak, tapi bisa ditangani dengan secara skala prioritas. Jangan sampai yang D jadi A. Udah waktunya jam tayang nih, harus nonton di depan TV. Apalagi kayak misalnya The Penthouse dari Korea atau apa gitu, langsung udah madep di depan TV. Itu anak mau nangis, guling-guling, insya Allah diabaikan ya gitu. Jangan sampai segitu ibu-ibu. Nah, lakukan segera, itu B. Tiba-tiba kita jadikan yang ini menjadi D. Ini juga nggak benar. Jadi harus bisa bikin skala prioritas. Seperti tadi saya katakan, setelah kita kemudian tetapkan prioritas, kenali potensi. Manusia harus bisa memiliki self-awareness, kemampuan memahami diri. Jangan bohong, jangan nggak jelas, tapi kita harus jujur. Potensi kita apa sih, apa yang ada pada diri kita? Sedih rasanya kalau orang lain lebih mengenal diri kita daripada yang punya badan. Ada dulu istilah bahasa Inggris yang masih sekarang, I can read you just like an open book. It means, saya bisa melihat kamu seperti saya membuka buku. Bahaya. Ini kalau mau dihipnotis segala gampang. Kenapa? Karena kita sendiri nggak tahu tentang diri kita, orang lain tahu tentang diri kita. Makanya Ibu, dengan media sosial sekarang ini hati-hati. Saya punya beberapa contoh ya, ada juga kasus. Ada orang yang kemudian masuk dalam kehidupan kita karena hanya membaca media sosial kita. Di media sosial kita kalau ada lagi sedih, Anda tulis rasanya tidak ingin makan, nampaknya kau tidak mengabaikan aku. Itu kayaknya seluruh dunia perlu tahu kita lagi sedih ditinggal suami gitu. Penting banget nggak? Suaminya cuma pergi ke mana 1 minggu, kita sampai membuat itu. Ini kelihatan orangnya lagi kosong nih. Nah, itu kan orang yang tidak baik niatnya, itu kemudian masuk dalam kehidupan, bisa digoda, dan itu bisa terjadi. Saya pernah buktikan, saya menjadi juri Abang None Jakarta tingkat DKI. Saya pernah melihat ini orang kayaknya nggak, ini fake apa tuh, pura-pura dalam waktu interview. Saya lari ke media sosialnya, saya lihat di situ bisa kelihatan kehidupan dia, pola hidupnya, lifestyle-nya itu seperti apa. Itu kelihatan sekali. Dari situ orang bisa membaca kita. Bayangkan kalau orang lain bisa membaca kita, betapa bahayanya kita.
Dulu, zaman dulu, ibu saya selalu bilang, manggil saya Romi. Omi, jangan keluar rumah, nanti ada banyak penjahat. Tapi sekarang kita invite penjahat dari ruangan tidur kita. Dengan mengklik sesuatu, penjahat itu bisa misalnya dari situs-situs tertentu dan sebagainya. Itu bahaya sekali. Nah, kita coba lihat, internal kita punya kemampuan apa? Saya orangnya gigih, saya orangnya suka tidak tenang, saya orangnya anxiety, kecemasannya tinggi. Oh, waktu luang saya banyak. Oh, saya walaupun banyak di rumah, tetapi waktu luang saya sedikit karena harus mengerjakan banyak hal sementara Mbak udah nggak ada. Lalu saya punya nggak ya kemampuan kalau misalnya dalam finansial? Oh ya, saya bisa masak. Sekarang ini saya sering sekali dari WA grup ini, dari teman saya SMP, SD, ngirimin, Romi mau pesen nggak? Saya bikin ini kastengel, saya bikin apa? Itu luar biasa. Berarti dia punya kemampuan untuk keluar dari masalah. Ini internal saya seperti apa? Eksternal saya apa? Suami bisa nggak ya mendukung pasangan? Keberadaan ART ada nggak ya? Kalau saya mau mendelegasikan sesuatu, manajemen kantor saya gimana? Rekan kerja saya gimana? Makanya kalau saya bilang, kalau kita bisa memetakan self-awareness kita jauh lebih baik ya. Misalnya apa yang ada yang potensial pada diri kita dan yang di luar tuh di diri kita tuh seperti apa, kita nggak akan mengalami terlalu banyak stres. Stres iya, tetapi nggak sampai membuat kita depresi. Ya, itu ketiga. Yang keempat adalah rancang strategi. Ini udah tahu, masalah udah tahu, bikin skala prioritas tahu, apa yang mau dulu, apa yang belakangan. Lalu kemudian kita juga sudah kemudian kenali potensi. Saya tahu saya orangnya seperti apa, saya orangnya begini, dan ada bantuan dari lingkungan seperti apa. Nah, strateginya gimana? Mengatasi masalah itu sendiri. Contoh, mendelegasikan tugas misalnya. Ya, ada suami. Saya berarti tidak hidup sendirian. Kadang-kadang karena kita minim komunikasi, suami kita nggak tahu bahwa kita butuh dibantu. Saya ambil contoh Ibu ya, saya punya mahasiswa S2. Ini dia membuat intervensi terhadap ayah-ayah yang baru punya satu anak. Karena masalahnya karena ini dia mengalami dari diri sendiri. Suaminya itu orang yang bekerja di di lautan lepas, jadi ibaratnya offshore gitu, pengeboran minyak. Sehingga 3 minggu di sana, 1 minggu di rumah, 4 minggu di sana. Nah, jadi jarang ketemu anak juga jarang. Keresahan itu timbul karena merasa tidak mendapat dukungan. Waktu sampai rumah, suaminya juga tidak melakukan apa-apa terhadap anaknya. Setelah dia telaah, ternyata bapak-bapak itu sebetulnya tidak melakukan apa-apa karena nggak tahu harus melakukan apa, nggak ngerti, selalu kerjaannya di luar dan pada waktu di rumah dia harus ngapain sama anak-anak itu, apa yang harus dilakukan. Lalu dibuat intervensi pelatihan untuk bapak-bapak yang nggak tahu itu, pengetahuannya bagaimana cara mengetahui tentang perkembangan anak, apa yang harus dilakukan seorang ayah pada anaknya. Itu baru luar biasa. Reportnya yang paling hebat adalah ibu-ibunya mengatakan suami saya sekarang berubah. Jadi mereka nggak melakukan apa-apa karena mereka nggak tahu apa yang harus dilakukan. Nah, jadi kita harus ajarkan kepada suami kita. Jadi bicara itu komunikasi, jangan bicara. Komunikasi, apa yang kita inginkan, kita minta bantuan seperti apa. Lalu emotional focus coping, itu apa? Mengubah emosi yang saat ini muncul dalam menjumpai masa. Contoh, saya lagi luar biasa capeknya, keselnya, pusingnya, dan sebagainya. Adek, mama perlu waktu sebentar ya, mama mandi. Ibu kunci kamar, perlu waktu time out 5 menit, time out 5 menit. Ibu meditasi, atau ibu zikir, atau ibu misalnya melakukan yoga sebentar untuk meredakan itu. Itu caranya mengelola kita, emosi kita. Berikutnya yang kelima, nah sekarang terapkan pola hidup sehat. Yang tadi saya bilang, kalau kita tidak sehat, nggak mungkin kita kemudian mendapatkan energi bagus, energi positif dari diri kita. Lalu yang pertama kita lakukan adalah kembangkan berpikir positif. Banyak sekali orang yang sekarang overthinking, berpikir yang lebih yang aneh. Lalu itu berdampak pada apa? Jadi misalnya suami belum pulang, ya nanti ini pasti gini, dia kemana? Jalannya udah jauh negatif, padahal kita harusnya berpikir positif. Terus kemudian anak melakukan apa, ini pasti abis ini gini, kayak cenayang gitu loh. Padahal ini belum tentu terjadi gitu. Batasi informasi yang membuat kita cemas. Jangan semua informasi ditelan. Oh harus begini, kalau ada COVID harus gini, harus gini. Ini pada saat COVID, obat-obat yang beredar yang harus pakai
ini, dikasih minyak kayu, bawang putih, dikasih apa tuh beredar di mana-mana. Coba bayangkan kalau kita semua kita telan, kita masukkan dan kita pakai. Kasihan kan badan kita. Kita pilah mana yang benar dan mana yang cocok untuk kita. Jadwalkan olahraga. Olahraga ini penting karena dia memberikan energi sebetulnya. Walaupun kelihatannya mengeluarkan energi ya, tapi dia juga memberikan relaksasi. Lalu konsumsi asupan yang baik, gizi. Ingat di masa pandemi ini kita perlu asupan gizi yang bagus dan jangan lupa bahwa asupan gizi yang bagus itu juga kemudian harus diimbangi dengan pada waktu kita menggunakan atau memakainya dan sebagainya, kita meyakini bahwa ini bisa betul-betul membuat kita sehat ya. Perbanyak komunikasi yang tadi saya bilang. Banyak orang tidak komunikasi tapi bicara. Bicara itu bukan komunikasi. Kalau komunikasi ada dua arah, ada yang menerima pesan, ada yang memberi pesan. Dan setelah itu kita bisa lihat apakah sudah nyampe pesan kita atau tidak. Ada namanya feedback atau umpan balik. Jadi komunikasi ini penting, baik kepada orang rumah, mbaknya dan sebagainya, maupun kepada pasangan kita, maupun kepada anak-anak kita. Siapa bilang anak nggak ngerti? Misalnya ibu lagi sibuk, lagi masak tertentu. Adik repot gitu. Adik, dipegang dulu, ini priority ya Bu, pegang dulu adik duduk di sini ya. Main ini, ibu masak, sebentar lagi ibu balik ke sini. Jadi dia bisa diajak bicara. Kalau kita biasa berkomunikasi dengan seperti itu, anak lama-lama memahami gitu, ya. Berikutnya adalah, oke, ini sudah selesai. Jadi saya berharap yang namanya manajemen stres itu harus kita bantu dan kita lakukan sebaik mungkin supaya kita bisa mengatasi semua apa yang kita alami. Saya rasa sekian, Mbak. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop share ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Romi. Subhanallah, Masya Allah. Materinya luar biasa dan insya Allah itu bisa diterapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari ya, di dalam berumah tangga ya Bu. Karena memang itu yang terjadi sehari-hari di dalam kehidupan di rumah. Ada beberapa catatan penting dari pemaparan Ibu tadi bahwa selama masa pandemi ini perempuan, terutama ibu rumah tangga yang paling terdampak emosional dari situasi yang tiba-tiba berubah ini. Karena juga pekerjaan dan beban emosional yang menumpuk. Kemudian ada catatan penting lagi bahwa kita perlu meningkatkan emosi positif, menetapkan skala prioritas dalam kehidupan sehari-hari, kemudian membatasi privasi kita di media sosial ya Bunda ya, nggak usah curhat-curhat di medsos begitu ya. Dan yang paling penting adalah mengenali potensi diri, lalu membuat strategi untuk mengatasi masalah. Baik, Bunda, ini pertanyaan sudah mulai muncul di kolom chat. Kita akan bahas apakah Bunda akan menjawab satu persatu atau beberapa pertanyaan sekaligus, bagaimana Bunda? Mungkin 3 dulu ya Mbak. Baik, saya akan berikan 3 pertanyaan pertama dulu. Yang pertama dari Muslimat NU Kalimantan Tengah, Hajah Marsiatin. Pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi jika kita ingin berkegiatan positif tetapi suami tidak mengizinkan, padahal sudah terlanjur berjanji dengan teman. Tuh, itu yang pertama. Kemudian yang kedua dari Ibu Setiawati, beliau anggota bidang pendidikan Muslimat NU di pusat. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya mengembangkan positive thinking, Bunda? Sudah berusaha untuk berpikir positif, tapi masih sulit saja. Begitu, Bunda. Baik, kemudian yang berikutnya dari PCMNU Kota Palopo. Bagaimana komunikasi dengan efektif pada anak laki-laki dewasa usia 20 sampai 25 tahun yang sibuk dengan game online? Mungkin itu dulu 3 pertanyaannya, Bunda. Dipersilakan. Ya. Terima kasih, Mbak Sila. Apa terdengar suara saya, Mbak? Ya, jelas, Bunda. Oke.
Ibu Marsiani, ini lucu nih. Ibu betul mengatasi mengatasi ketika mau ikut kegiatan positif, tetapi suami tidak mengizinkan, sementara udah janji. Ibu kebalik, Bu. Sebelum Ibu janji sama orang, izin dulu sama suami, gitu harusnya. Ya, semua kita sebagai wanita, kita atau ibu lah, atau istri lah, kita biasakan untuk sebelum melakukan sesuatu izin dulu. Misalnya kemarin waktu saya diajak ke Bu Yania untuk ada di kegiatan di NU ini, saya sebelum mengiyakan izin dulu boleh apa tidak. Walaupun sebetulnya saya udah tahu jawabannya boleh. Tapi nggak enak kalau misalnya saya udah iyakan tapi ternyata tidak diizinkan. Harus izin dulu, Bu, baru boleh. Dan biasanya tidak diizinkan itu kita boleh tanya. Penyebabnya apa yang membuat ayah berat untuk mengizinkan ibu untuk ikut kegiatan itu. Ada yang pasti dia dirasakan, kadang-kadang nggak semua orang bisa menyatakannya dengan clear bahwa saya nggak suka kamu pergi gini-gini karena kalau kamu udah pergi sama teman-teman kamu lupa waktu. Dia sungkan bilang ke kita seperti itu. Karena itu kita harus juga punya kontrol diri. Jadi pada wanita kadang-kadang kita itu kalau sudah bukan terpesonanya ya kayak lagu terpesona, itu bukan gitu ya, tapi benar-benar terlena di dalam satu kegiatan, banyak teman-teman ngobrol enak santai, dampaknya adalah kedengaran, Bu, ini unstable ini saya. Kedengaran, Bu? Terdengar, Bu. Terdengar, Bunda. Oh iya. Jadi kita mesti mengatakan kepada suami, misalnya suami tidak punya kemampuan atau tidak berani ngomongnya atau nggak enak sungkan, kita tanya, kita telusuri apa yang membuat dia tidak nyaman untuk mengizinkan kita pergi ke suatu tempat. Nah, itu yang harus kita lakukan. Sometimes kita itu mengatakan sesuatu tetapi tidak ada rinciannya, baik kita sebagai istri maupun suami. Kalaupun kita mau pergi, misalnya mau melakukan sesuatu kegiatan sosial dan sebagainya, tolong bilang kepada suami kita juga apa yang kita lakukan, yang berdampak kemudian kepada nanti membantu lingkungan sosial, ini bisa membantu ini, bisa ini. Jadi suami tahu nawa itu kita kemana, gitu. Itu yang penting. Dan terkait juga dengan komunikasi yang efektif ya tadi. Jadi yang kita harus lakukan memang komunikasi. Komunikasi itu tidak hanya bicara, tapi ikut mendengarkan. Misalnya dilarang karena apa? Itu kita ngomong kayak apa sih ya komunikasi ini kayaknya kok nggak ada mentoknya nih, nggak jelas nih. Kenapa? Bapak masalahnya apa? Lalu kita dengar. Kalau bapaknya ngoceh ke kiri ke kanan gitu, bapak dapat berita itu dari mana? Ini menjadi komunikasi yang efektif kalau emosi kita nggak naik. Tapi enak aja ngomong aja begitu, kita ngomongnya sampai seperti itu. Yang ada bukan menjadi tambah adem, malah tambah marah gitu. Jadi intinya adalah komunikasi yang indah, yang baik. Nah, ini masih tentang komunikasi, tentang anak 20-25 tahun. Ibu, kalau anak 20-25 tahun sudah main gadget terus dan tidak bisa, gini, tanda-tanda kecanduan adalah dia tidak bisa menghentikannya. Secara diri sendiri dia tidak bisa menghentikannya. Kalau itu udah perlu bantuan. Karena itu sudah jadi suatu pembiasaan. Makanya saya selalu bilang, sebelum kita ngomong untuk mengatakan kepada anak stop, jangan main gadget, terutama pada anak-anak yang kecil ya. Jangan berikan izin untuk menggunakan gadget untuk games. Karena games itu memang seperti kayak narkoba, bisa bikin kecanduan. Karena apa? Ada seperti kayak dorongan untuk ingin kembali, dan rasanya kalau menang tuh jadi luar biasa gitu di dalam games tersebut. Contohnya seperti itu. Jadi ibu anak yang 20-25 tahun ini, kalau misalnya kelihatannya memang sudah tidak bisa menghentikannya, ibu ngomong dari hati ke hati, tanya kepada dia planning ke depan hidupnya apa. 25 tahun saya pikir anak ini sudah antara lulus kuliah, ada udah bekerja, atau apa? Apa yang mau dia inginkan? Kalau misalnya bisa, ibu bilangnya jangan, tidak boleh sama sekali. Dilimit, didietkan cara dia bermain online, games online itu. Karena gini, games online itu juga kadang-kadang dikelola di luar sana, itu juga menjanjikan banyak hal, sehingga bisa jadi judi, bisa jadi macam-macam. Nah, kita harus tahu dulu yang dipakai apa. Cuman kalau anaknya sudah 20-25 tahun, sudah punya KTP, artinya dia harus bertanggung jawab pada dirinya sendiri.
Yang ibu minta pertanggung jawabnya adalah dia bikin rencana hidup apa ke depannya. Punya nggak dia rencana? Kamu maunya apa? Kamu dan apa? Bapak, ayah, bunda semua di sini, saya mau kasih tahu. Anak itu investasi seorang ibu maupun ayah yang luar biasa. Anak itu luar biasanya lebih daripada investasi tanah, rumah, apartemen atau apa. Luar biasanya anak ini adalah investasi kita. Tapi begitu kita sebagai orang tua salah mendidik anak kita, insya Allah kita akan melihat sampai kita menutup mata kesalahan itu. Kita membajakan anak terlalu banyak, itu kita akan lihat nanti sampai akhir hayat kita bahwa anak itu tidak bisa berdiri sendiri. Nah, itu yang harus kita antisipasi. Sebagai orang tua, kita harus memberikan banyak masukan kepada anak untuk dia bisa berdiri di atas kakinya sendiri, bukan selalu tergantung pada lingkungan orang tua dan sebagainya. Mungkin begitu ya Bu ya. Lalu kemudian Ibu Setiawati mengembangkan positive thinking. Bu, berpikir itu harusnya bereaksi pada situasi, pada keadaan gitu ya. Tapi kemudian kita yang sekarang sering banyak menggunakan tambahan emosi yang membuat otak kita berpikirnya jauh keluar sana. Misalnya gini, terhadap suami. Saya pernah punya klien itu yang mencurigai suaminya. Saya selalu, memang awalnya karena kepercayaan itu dilukai. Kepercayaan itu maksudnya dikasih kepercayaan suami maupun istrinya dikasih kepercayaan, tapi kemudian ada kekhilafan sehingga kemudian tidak jadi seperti apa yang diharapkan, sehingga ada kata berbohong dan sebagainya. Nah, itu kemudian menimbulkan biasanya overthinking atau negative thinking. Sehingga kalau kayak gini pasti gini ya, pasti gini. Kita tuh bukan cenayang. Manusia bisa berubah. Jadi kalau kita mengatakan apa adanya, misalnya gini, Anda salah, Anda tidak izin sama pasangan Anda, tapi Anda melakukan suatu kegiatan, nggak usah kemudian kita bilang bohong, saya mendadak karena ditelepon banget oleh Ibu Yaniah, sehingga saya harus datang. Nggak begitu caranya. Kita mesti kemudian mengatakan, maaf Pak, saya hilaf, saya lupa untuk minta izin dulu. Bisa seperti itu. Itu jauh lebih baik daripada kita melukai kepercayaan itu. Nah, positive thinking itu biasanya kita bisa perkuat kalau kita berpikirnya memang adalah semua itu insya Allah baik. Jangan berpikirnya semua bisa negatif. Itu nanti kita capek sendiri. Saya sih berharap ibu-ibu di sini jangan membebani pikiran yang terlalu terlalu berat dengan membuat menjadi sesuatu yang membebani, membuat kita kemudian tidak bisa melakukan apa-apa karena takut begini nanti begini gitu. Nggak begitu. Halo. Mohon maaf Bunda, tadi ada sedikit. Ya. Oke, ya. Ya, jadi seperti itu Bu. Jadi mengembangkan berpikir positif itu akan jauh lebih baik daripada kita membebani pikiran kita dengan pikiran negatif. Dengan cara yaitu tadi, mencoba berpikir bahwa segala sesuatu Allah berikan itu untuk yang terbaik. Dan kita percaya, bila misalnya sampai menemukan sesuatu yang tidak sesuai, yang kemudian kita melukai kepercayaan kita, bisa dibicarakan. Manusia bisa berubah. Manusia bisa berubah dan sangat mungkin untuk berubah tergantung niatannya mau atau tidak gitu. Demikian Mbak, silakan saya kembalikan ke. Baik, terima kasih. Mohon izin host untuk memute peserta. Mohon izin sebentar. Mohon izin host untuk memute peserta. Ya, baik. Terima kasih. Mohon maaf Bunda-Bunda atas gangguan barusan. Baik, kita akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Sebelumnya, terima kasih atas jawaban dari Bunda Romi tadi. Mudah-mudahan Bunda-Bunda yang bertanya cukup puas dan bisa menangkap pesan-pesan yang disampaikan oleh Bunda Romi ya. Saya panggilnya Bunda aja ya Bun, karena terbiasa di Muslimat ini panggilnya Bunda-Bunda. Boleh. Baik. Boleh, saya biasanya dipanggilnya Bunda Romi memang. Oh, Bunda Romi. Betul berarti ya. Baik, pertanyaan berikutnya dari
Ibu Rodiahatul Hasanah. Agak kompleks, tapi mungkin ini dalam satu konteks nih Bunda. Kenapa di dalam masa pandemi yang sudah 1 tahun ini berdampak besar pada anak-anak? Kepribadian anak-anak berubah, akhlaknya berubah, cara berpikir dan kecerdasannya merosot, kemudian kenakalan anak di masyarakat meningkat, begitu yang dirasakan oleh Bunda Rodiatul Hasanah. Kemudian pertanyaan berikutnya dari PCMNU Kota Palopo. Bagaimana cara menyampaikan pada anak-anak cara mengelola emosi? Yang ketiga adalah masih konteksnya pengelolaan emosi, tetapi pertanyaannya adalah dari Bunda Skiorini, bagaimana menjalin komunikasi dengan anak laki-laki yang baru puber? Mungkin itu 3 dulu, Bunda Romi. Iya. Jadi kalau ditanya kenapa masa pandemi ini berdampak pada banyak hal, ya secara logika ini berubah. Apa yang berubah itu perlu adaptasi. Tapi subhanallah, luar biasa. Di awal pandemi kita menemukan banyak hal yang luar biasa yang membuat orang bergejolak dan sebagainya. Saya melihat klien atau pasien yang datang ke saya di akhir pandemi ini, bukan di akhir, belum tentu akhir ya, moga-moga secepat mungkin akhir. Itu setelah mendekati 1 tahun ini, itu sudah mulai menurun. Artinya sudah ada adaptasi terhadap situasi ini. Menjadi kemarin itu berdampak negatif karena semua misalnya gini, kurikulumnya kan belum pernah disiapkan. Tiba-tiba harus melakukan seperti ini, belajarnya dengan virtual. Jaringan aja belum kita dapat siapkan. Ada di daerah-daerah tertentu di Indonesia yang di ujung timur, di barat dan sebagainya, belum tentu jaringannya bisa menyampai ke sana. Dan itu juga kita belum persiapkan. Jadi ada hal yang kemarin membuat kemudian anak itu adaptasinya juga menjadi mendadak, sulit gitu. Nah karena dia juga merasa resah secara emosi, dia tidak tidak secara emosi, jadi dia mendapatkan segala sesuatu yang negatif bagi dia pada saat yang bersamaan. Ibunya marah-marah terus misalnya, pelajaran sekolah harus dikerjakan dengan cepat dan di-download lagi dan di-upload lagi, terus kemudian ada banyak hal yang membuat dia tidak bisa main dengan temannya. Itu semua berdampak pada segi psikologisnya juga. Misalnya anak yang harusnya Bunda, anak-anak ini kan punya tugas perkembangan. Anak usia 5 tahun, perkembangannya harusnya motorik kasar menjadi motorik halus. Anak umur sekian, beda lagi. Anak umur yang remaja, dia harus bisa banyak berteman, banyak bersosialisasi, sehingga dia punya wawasan tentang lingkungan dan sebagainya. Nah, ini nggak terjadi stimulasinya hampir setahun ini. Ya, itu pasti berdampak pada dia. Dan kalau kenapanya, itu tergantung bagaimana kita bisa menyiasati atau tidak untuk bisa melakukan itu. Saya ambil contoh lagi. Ada seorang ibu, klien saya, itu datang ke saya. Ini yang ibu yang stres dan frustrasi dengan anaknya. Anaknya 2, tinggal di apartemen. Di apartemen yang ibaratnya tidak punya space cukup besar untuk berkegiatan. Lalu dia datang ke saya, dia bingung apa yang mau dilakukan lagi pada anaknya. Suaminya juga bingung gitu. Terus saya bilang, kenapa sih nggak bikin sesuatu yang luar biasa dengan apa yang ada? Gimana? Nggak mungkin, nggak ada caranya. Tempat juga kita nggak ada. Anaknya ini dua-duanya misalnya kalau udah masa waktunya makan pagi, makan siang, makan malam, itu masa-masa di mana menguras emosi dan energi katanya gitu. Anaknya nggak mau makan gitu. Lalu saya bilang, bikin situasinya. Ibu di sini atau Bunda di sini tahu nggak yang namanya candlelight dinner, yang biasanya orang bayar mahal, makannya hanya dengan penerangan lilin. Itu kan sebetulnya makanannya belum tentu enak. Masalahnya situasinya, nuansanya aja yang dibikin. Udah mahal bayarnya. Kalau saya umur 61 tahun ini dikasih candlelight dinner, saya nggak tahu bedanya lengkuas sama daging mungkin. Saya nggak akan ngambil itu. Tapi orang kan yang bayar mahal karena candlelight dinner dianggap romantis gitu. Nah, ini anak dibikinkan situasi seperti candlelight dinner, tapi nggak usah pakai lilin. Saya bilang sama ibu itu, ibu bikin ini piknik aja di ruangan. Ruangan mana, Bunda? Orang rumah saya kan ada apartemen. Saya tadi bilang, ibu geser yang ada di ruang tengah ibu,
Ibu pakai tendanya nggak usah beli Bu, tendanya pakai kain, kalau bahasa Jawa jarik saya bilang. Itu kain tempelin ke pintu satu, yang satunya ke kursi satu. Lalu ibu ajak anak makan di bawah seolah-olah piknik di bawah tenda. Coba lakukan itu. Karena saya melakukan dengan cucu saya yang belum sampai 3 tahun, yang satunya belum sampai 2 tahun. Makan juga, masalah makan tuh luar biasa. Semua bertanduk kalau anak-anak ini mau makan. Karena lari sana, atau nggak mau, atau nangis, atau apa. Tapi begitu dibikin situasinya seperti berbeda, makannya cepat, setengah jam juga masuk, selesai. Masalahnya gimana cara menanganinya? Jadi kalau misalnya kita mengatakan bahwa saya nggak tahu nih dampaknya gimana, apa yang mesti saya lakukan, bisa kita lakukan dengan cara yang sekedar aja. Terus saya bilang, coba bercocok tanam. Bunda, saya nggak punya lahan. Pernah dengar yang namanya pot? Saya bilang gitu. Pot bunga. Anda bercocok tanam dengan anak Anda, itu nggak usah nanam padi, Bu. Nanam yang kecil-kecil aja, saya bilang gitu. Ibunya ketawa malu. Tapi saya nggak punya pot, Bunda. Masya Allah, saya bilang gitu. Pernah dengar namanya tempat bekas susu? Itu dipakai untuk nanam. Masa sampai begitu aja nggak ngerti gitu ya. Itu bikin saya kadang-kadang, ini orang bagaimana ya? Apa terus anaknya frustration di rumah karena ibunya juga nggak bikin sesuatu yang luar biasa. Jadi misalnya seperti itu. Lalu kemudian pertanyaan berikutnya tentang bagaimana caranya mengajarkan anak mengelola emosi. Gampang. Pertama, orang tuanya bisa mengelola emosi apa tidak. Saya orang yang selalu bilang, jangan minta tuntut anak melakukan sesuatu kalau Anda sebagai orang tua tidak melakukannya. Anda suruh anak Anda tidak emosional. Pertanyaan saya, ibu bapaknya emosional nggak? Saya psikolog, kalau saya datang, ada orang tua ngomong sama saya, anak saya suka marah gini, terus saya lihat ibunya mah tukang marah ini. Mau gimana lagi? Contoh, itu modeling jadinya. Toladannya jadi marah kepada anak. Makanya pertama adalah kitanya sendiri melakukan menjaga diri, emosi kita jaga supaya kita bisa mengelola emosi kita. Lalu baru anaknya. Caranya belajarnya sama, tapi kalau anaknya 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun belum bisa. Yang kita lakukan hanya self awareness aja. Misalnya dia mau buka toples nggak bisa. Lalu dia marah nangis gitu. Adik mau apa? Ini buka. Oh, mau buka toples. Adik marah, nggak bisa buka toples. Nggak boleh marah. Adik ngomong sama bunda biar dibantu buka toples. Kalau nggak bisa buka toples, adik nggak usah marah ya. Ini tadi adik marah loh. Kita menandai yang dia lakukan, emosi marah, itu adalah seperti itu. Sehingga akhirnya dia tahu, berikutnya mungkin dia tidak akan marah lagi. Orang nggak bisa buka toples saja, kenapa saya mesti marah? Ada banyak pertolongan di kiri dan kanan, neneknya ada, mbaknya ada, si ibu ada. Jadi dia akan berpikir seperti itu. Jadi dengan cara toladan, jangan ajak bicara, kita bisa membantu. Kalau sudah besar, ajarkan yang tadi saya bilang, bagaimana manajemen stres itu, memanage emosinya dengan cara memahami diri. Kalau ada masalah dia pahami, bikin skala prioritas. Kayak ini ya, PJJ ini kan pembelajaran jarak jauh atau BDR, belajar dari rumah, itu menemukan banyak memang stres karena ada banyak hal guru yang kemudian memberikan PR dan sebagainya harus dimasukkan lagi, di-upload dan sebagainya. Itu juga bikin orang tuanya marah karena orang tuanya ngerasa aduh sebel banget ya, saya mesti bantuin anak kayak ini. Tapi sebetulnya saya juga menyarankan kepada guru-guru waktu itu, waktu saya sering sekali diminta Diknas untuk memberikan informasi penyuluhan kepada guru, saya bilang bikin lebih slim kurikulumnya, terintegrasi. Jangan semua guru kasih PR. 3 mata pelajaran itu bikin satu PR yang sama, dilihat dari sudut pandang bahasa, kemudian satunya lagi dari prakaryanya, misalnya satunya lagi apa. Sehingga dia nanti mengupload hasil karya yang bisa dinilai dari 3 macam mata pelajaran itu. Sehingga anak nggak terbebani dari tiap guru ada PR-nya. Misalnya seperti itu. Dan kemudian yang terakhir, komunikasi anak laki-laki, ya gitu ya Mbak. Iya, anak laki-laki yang baru pertanyaannya. Iya, anak laki. Iya, anak laki-laki yang baru puber. Makanya sebelum masuk puber harus namanya memberikan informasi tentang pubertas.
Kalau saya di sekolah saya di kelas 4 SD, saya kasih namanya kelas pubertas. Apa yang diantisipasi, kenapa kita berbeda kepada usia-usia tertentu, cara berpikir berbeda. Kalau secara ilmu psikologi ada Freud dan sebagainya, pada saat pubertas ada dorongan dalam diri, itu ada it-nya, keinginan untuk melihat perempuan, kalau laki-laki, keinginan untuk melihat ada video-video tertentu. Makanya di komputer kita atau di device kita, perangkat kita harus ada parental lock. Parental lock itu mengelok mereka supaya tidak bisa lari kemana-mana, supaya tidak masuk ke ke web yang tertentu yang bisa menimbulkan ini. Saya kasih contoh. Ini juga dari klien saya, pasien saya. Ibu ini datang, anak ini baru kelas 5 SD. Dia tadinya sekolah di internasional, karena masa pandemi ini harus pindah karena tidak bisa terbayar lagi uang di sekolah internasional. Lalu masuk sekolah negeri. Anak ini tidak nyaman di sekolah negeri. Apa yang dilakukan anak ini? Kemudian dia aktif di di platform atau di di situs-situs tertentu, dan ibunya nggak tahu tadinya. Sampailah dia, karena dia tadinya sekolah internasional, so English-nya is very very good. Pada waktu dia masuk ke situs-situs tersebut, dia ditampung oleh orang di Inggris, laki-laki, ini anak laki-laki, menampung dia. Karena dia ngomongnya bagus dan sebagainya, dan profile picture anak ini, kalau ada, itu pasti tidak anak ini, tapi orang yang udah lebih dewasa. Lalu kemudian, ini orang ternyata gay. Lalu orang ini memasukkan anak ini ke namanya room chat dari orang-orang gay di Belanda, yang komunitasnya ada di Belanda, Norwegia, Inggris, dan sebagainya. Dia anak paling kecil, anak kelas 5 SD. Kenapa ibunya tahu? Karena gurunya pada waktu dia di international school melihat di media sosial anak ini, apa yang diucapkannya, apa yang menjadi statusnya, itu sudah menjurus kepada mengatakan bahwa saya gay, gitu. Lalu ibunya bawa ke saya. Sampai di saya tanya, apa yang dia tahu tentang itu? Sebetulnya yang dicari anak itu adalah teman yang ngomong yang enak. Ibunya bekerja karena single parent, kakek dan neneknya sudah tua. Alhamdulillah kakek neneknya nggak pernah lihat-lihat dia bilang katanya, jadi saya nggak perlu lapor-lapor tentang apa yang saya sedang lakukan. Dia itu kemudian merasa bahwa dia ditampung, diterima, dan enak diajak ngomong oleh teman-temannya yang di luar negeri situ. Jadi dapatlah masukan-masukan. Itu bahayanya. Makanya pada waktu kita, dan itu kemudian dijadikan sajian di dalam kayak share screen gitu tentang pelajaran ini. Sementara kelas 5 ini sudah mulai yang namanya masuk pubertas. Hati-hati kita. Makanya saya selalu mengatakan kepada orang tua, jangan ada TV atau yang namanya komputer di dalam ruangan anak yang bisa dia kunci ruangannya. Tidak. TV sebaiknya di ruang tengah. Sehingga dia kalau mau nonton TV di ruang tengah. Komputer kalau bisa kerja ada ruang kerja. Atau di ruang tengah ada sudut kerja. Atau kalau dia bekerja kita bisa mantau dia. Karena kita selalu harus tahu ibaratnya. Karena masalahnya bukan tidak percaya. Ini bukan melukai kepercayaan. Tapi anak ini jam terbang dalam hidupnya belum banyak. Baru sedikit, sehingga dia nggak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Saya tanya kepada ibunya, anak ini sholat nggak? Sholat kadang kalau saya ada dia sholat, tapi kalau saya nggak ada dia nggak sholat, nggak jelas. Saya bilang, anak ini tahu nggak mana yang baik dan buruk? Namanya moral. Moral itu kemampuan manusia untuk membedakan baik dan buruk. Di agama, semua agama Islam apalagi, itu syarat akan moral. Tetapi kemudian kalau kita nggak memahaminya, itu jadi nggak jelas. Jadi seperti ritual. Jadi harus diajarkan, saya bilang sama ibunya, kepada anak ini. Masalahnya ibu bekerja, sementara anak laki-laki dan dia di rumah, karena ke sekolah dari rumah. Jadi saya bilang harus ada cara berkomunikasi yang baik. Saya bilang pertama perbaiki hubungannya dulu. Jadi komunikasi dengan anak yang puber ini, kita harus jadi teman. Jangan jadi orang tua melulu. Saya bilang selalu sama orang tua, jangan jadi letakkan diri Anda kayak dominan, punya power, jadi orang tua basi itu. Kita perlu untuk anak-anak kita menghormati kita, tapi bukan kayak kita ditakuti. Kalau pada hal-hal tertentu, kadang-kadang kita boleh tanya, Dek, ajarin dong bunda ini, ibu udah kayak nggak bisa, kamu kayaknya pinter banget. Di situ rasanya dia,
ada kepercayaan diri yang luar biasa. Bundanya bertanya kepada dia tentang sesuatu dan dia mengajarinya. Gitu. Gitu ya, Bu? Oke, sudah terjawab 3. Baik, Bunda. Luar biasa, ini banyak sekali Bunda Romi pertanyaannya. Saya harus sortir satu-satu supaya semua pertanyaan bisa terangkum. Udah ada yang raise hand juga. Tapi mungkin kita selesaikan dulu pertanyaan yang ada di kolom chat ya Bunda ya. 3 pertanyaan lagi ya Bunda Romi. Baik. Dari Ibu Nadirotun Tangerang. Bagaimana mengatasi anak-anak yang tidurnya malam, kadang jam 12 sampai jam 1 malam. Mungkin begadang gitu anaknya ya, maksudnya ya. Kemudian dari Hajah Susilawati, bagaimana cara meningkatkan minat belajar pada masa pandemi ini? Karena mungkin anak-anak di masa pandemi ini minat belajarnya menurun. Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah dari Zuraidah TK Muslimat NU. Bagaimana menghadapi anak-anak yang tidak bisa menahan emosinya atau menghadapi tantrum pada anak? Baik, 3 dulu itu Bunda, dipersilakan untuk menjawab. Kalau tidur malam itu tidur malam itu adalah reaksinya. Yang pertanyaannya, yang dilakukan seharian anak ini apa? Kita mesti ngeliat ya. Ada kalanya anak tidur malam karena dia sedang excited atau ketemu orang tuanya pada malam hari. Sehingga merasa bahwa, aduh saya kalau ibaratnya tidak mau menyia-nyiakan waktu. Sehingga dia tidur jadi malam karena ketemu bapak sama ibunya pada malam hari. Itu harus kita lihat. Artinya nanti kalau seperti itu di tengah-tengah hari kita mesti video call atau apa supaya dia tahu bahwa tidak usah sampai menumpuk di malam sampai malam hari. Atau dilihat jam tidurnya siang hari itu jam berapa. Kalau dia tidurnya bangunnya misalnya jam 5 atau jam 6 sore, ya iyalah malam dia nggak akan tidur lagi. Gitu. Tapi kalau misalnya dia kemudian tidurnya siangnya itu setelah dia makan pagi, dia tidur dulu. Siang ke malam dia nggak tidur. Insya Allah dia nggak akan lama tidurnya. Sebentar aja pasti tidur. Gitu. Bablas sudah ibaratnya. Jadi mesti dilihat. Jadi nggak boleh hanya dilihat nggak bisa tidur. Kenapa ya malam hari itu nggak bisa begitu? Ada proses sampai dia tidak mau tidur cepat pada waktu malam hari. Lalu kemudian bagaimana minat belajar? Oke. Minat belajar anak itu dipengaruhi faktor internal dan eksternal. Internal itu dalam diri anak. Kadang-kadang gini, kita sebagai orang tua, adik belajar yang bagus. Ayo, bunda nggak kepengen anak bunda ini nilainya jelek. Atau kalau nilainya dapat lagi jelek itu, ini nggak benar ya. Kalau pas gitu dapat bagus, ini baru anak bunda. Ini kayak ibu bapaknya amnesia. Lupa sama anaknya. Mau nilai jelek, nilai bagus, kan itu anaknya. Cara kita ngomong kadang-kadang kita nggak tata, tidak atur. Sehingga anak merasa, oh iya, saya nggak diminati sama ibu saya. Kalau saya nilai tinggi, saya diminati. Jadi dia belajar untuk ibu bapaknya. Nawa itunya untuk ibu bapaknya. Belajar bisa jadi lebih luar biasa kalau itu menjadi manfaatnya untuk dia. Tapi kalau kita selalu mengatakan harus ranking, harus ini. Sekarang ranking nggak ada di sekolah. Bagus, alhamdulillah, saya senang banget itu. Tetapi ada banyak sisipan-sisipan bahwa anak harus begini gitu. Anak itu beda-beda. Subhanallah, Allah ngasih manusia itu unik. Every child is different. Di mana anak yang kembar pun beda antara satu kembar yang satu dengan yang lain. Artinya kita nih nggak bisa mengatakan bahwa saya mau sebagai orang tua anak saya seperti ini, gitu. Nah, motivasi belajar saya bilang tadi internal dan eksternal. Gimana dia di internal mengatakan bahwa dia menyukai. Eksternalnya itu adalah gurunya, cara menyampaikan materi, terus kemudian juga tingkat platform atau di mana kita pakai Zoom atau Google Meet, misalnya sering mati-mati, perangkatnya, itu banyak sekali faktor eksternal juga. Nah, kita mesti lihat. Kadang-kadang tidak termotivasinya kenapa? Ini sekarang mahasiswa saya punya payung penelitian tentang motivasi belajar anak di SMA dan di perguruan tinggi. Ini sedang berjalan menggunakan Google Form untuk mengumpulkan datanya. Dan secara sepintas saya melihat mereka rata-rata ngerasa bahwa gini, orang
pakai apa namanya kembali ke screen kayak begini, bertatapan dengan screen atau layar ini, ada titik maksimalnya. Ada guru sekolah yang belum membuat ini menjadi minimal. Saya di Fakultas Psikologi, satu SKS pelajaran itu 50 menit. Jadi kalau saya punya 2 SKS 150 menit, ada kuliah saya yang 3 SKS 150 menit, saya nggak akan tatap muka 150 menit. Untuk yang mahasiswa aja udah enek, Bu. Sumpah. Apa yang saya lakukan, ada synchronized dan unsynchronized. Synchronized, it means artinya adalah kita tatap muka seperti ini dengan menggunakan layar. Unsynchronized itu kita kasih tugas, lalu dia mengerjakannya dulu sebelum kita masuk ke Zoom atau ke apa, lalu dari situ kemudian bawa hasil dari, misalnya kamu harus coba melihat, mencari dari apa namanya Google atau apa tentang bagaimana pertumbuhan pohon mangga, misalnya gitu. Sampai di kelas, dia kasih tahu punya dia. Ini kerja kelompok misalnya. Jadi kemampuan untuk berkomunikasi dengan temannya terjalin dan sebagainya di luar kelas itu kita anggap berapa menit. Ketemu lagi berapa menit. Itu jadi nggak selalu sampai berapa lama di area ini, apa namanya, Zoom ini, atau area Google Meet atau platform apapun juga gitu. Dan itu menjadi menjadi luar biasa, anak jadi senang. Jadi internal dan eksternal ini berdampakan. Jadi kalau ibu tanya gimana cara meningkatkan, saya kalau sebagai orang tua akan menganalisis apa faktor internal eksternal yang membuat anak saya tidak termotivasi belajar. Kalau mungkin karena kita pendampingannya, misalnya gini, kecurangan akademis itu banyak terjadi sekarang di PJJ. Kenapa? Nggak ada orang tua yang ridho anaknya jelek nilainya. Jadi anak mau mengupload tuh hasil kerjaannya, orang tua ikut betulin dulu. Numpang tanya, yang mau belajar anaknya apa orang tuanya? Mikir deh. Terus kalau hasilnya bagus, Anda bangga. Padahal anak-anak nggak ngerti apa-apa. Kan bukan itu tujuan sekolah. Kalau di sekolah saya bilang, kecurangan akademis saya buat fakta integritas. Mau anaknya benar, jujurlah. Jangan menggunakan kesempatan bahwa apa namanya tidak bisa dilihat oleh gurunya. Ini kalau saya ngomong gini, saya buka Google atau saya buka YouTube, ibu-ibu di luar sana kan nggak ada yang lihat kan? Karena kamera tetap ke saya, tapi saya di layar saya tuh bukan gambaran di Zoom meeting ini. Saya bisa kemana-mana. Ini bisa terjadi dengan anak-anak kita. Kalau di UI kemarin diminta mahasiswa isi fakta integritas sebelum ujian UTS. Ini kita sedang UTS nih, ke minggu yang lalu. Lalu setelah itu dianggap kita harus diharapkan kita pakai 2 device. Jadi dia dengan komputernya, ada Zoom yang dibuka oleh kita sebagai dosen, lalu ada handphone yang akan melihat aktivitas mereka. Itu kita mesti lihat semuanya. Pusing nggak dosennya? Minta ampun. Kalau mahasiswanya ada 50 satu kelas, subhanallah, keluar saya udah dari rebonding, kritik rebonding lagi kan. Kenapa? Capek. Tapi kalau kita dari awal nawa itunya jujur, kita tahu apa sih makna kita memberikan kesempatan anak kita belajar di sekolah adalah untuk menambah ilmu. Jadi orang tua nggak usah ikut, orang tuanya mendampingi. Kalau misalnya nggak ada koneksi atau apa gimana cara menanganinya. Tapi bukan kita membantu menjawab. Misalnya seperti itu. Jadi harus dilihat satu-satu. Yang berikutnya anak yang tantrum. Bagaimana? Anak tantrum tuh banyak penyebabnya. Apa penyebabnya kita harus lihat dulu. Saya nggak bisa sebelumnya jawab secara konkret harus begini gitu. Tetapi pada saat anak tantrum kita udah harus tahu masalahnya apa. Misalnya dia minta dibelikan mainan pada waktu kita ajak jalan ke mall misalnya ya. Ini saya pura-pura ya misalnya karena kan masa pandemi jadi mungkin belum. Dia guling-guling gitu. Kita diem, jangan ditanggapi. Anak sebetulnya sedang mencari perhatian kita. Makin kita kemudian adik diem, dia makin coba lagi lebih tinggi lagi suaranya. Adik diem, lebih tinggi lagi. Ini kalau zaman saya AFI, Akademi Fantasi Indosiar waktu itu Tri Utami bilang pitch control karena orang tuanya makin tinggi suaranya. Adik gitu. Numpang tanya anaknya makin diem apa enggak? Alhamdulillah enggak. Anaknya makin nangis-nangis gitu. Terus ibunya makin heboh. Makanya yang harus dilakukan adalah bagaimana? Pada waktu anak kita tantrum, Dek, ibu nggak dengar kalau adik kayak begini. Ibu tunggu sampai adik nggak nangis ya, baru ibu tahu adik maunya apa. Misalnya dia minta beli mainan. Adik, tadi kan waktu pergi ibu bilang, ibu nggak mau beli mainan, ibu mau beli sayur.
Jangan bilang ibu nggak punya duit, bohong. Jangan biarkan anak bohong. Jangan bilang ibu, saya nggak, mama nggak bawa uang, nggak punya duit nih, mama nggak punya duit, coba lihat nih gitu. Padahal uangnya udah kita pindahin, itu cheating, itu bohong. Ngomong apa adanya. Nanti kalau anak kita bohong, kita jadi pusing sendiri. Ibu mau ke sini, mau beli sayur, tempe. Jadi ibu uangnya untuk itu, nggak untuk beli mainan. Adik masih punya mainan, nanti kalau adik mau beli mainan, jadi namanya menunda untuk dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Begitu. Itu bisa dilakukan. Begitu Mbak, terima kasih. Baik. Aduh, ini Bu Romi benar-benar kita kepengen peres terus nih ilmunya, cuma mungkin karena waktu ya, saya jadi mohon izin untuk 3 pertanyaan terakhir ya Bunda Romi ya. Ini pertanyaannya agak berat-berat, tapi insya Allah akan sangat bermanfaat kalau bisa terjawab oleh Bunda Romi ya. Saya lanjutkan ya Bunda, dari Bu Titin Turniasi. Bagaimana menumbuhkan keberanian pada anak yang pemalu? Kemudian pertanyaan berikutnya dari PMNU Sulut. Bagaimana mengembalikan kepercayaan istri kepada suami yang berbuat kesalahan yang berat? Nah, ini yang saya katakan tadi pertanyaannya berat buat kita yang istri-istri dan ibu-ibu. Kemudian yang ketiga adalah dari Arni Majid Parepare. Bagaimana membangun kembali kekuatan positif, semangat positif pada orang-orang yang punya keinginan bunuh diri. Tapi ternyata ada kasusnya juga Bunda di daerah-daerah yang melakukan bunuh diri pada masa pandemi. Dipersilakan Bunda. Oke. Nah, ini kalau pertanyaan yang untuk bunuh diri dan sebagainya memang tidak bisa dijawab dengan cara ringkes ya. Karena biasanya kalau di saya proseduralnya lama sekali. Ini nanti dipanggil orangnya, cerita dulu, kemudian keluarganya saya lihat. Misalnya gini, kasus misalnya, saya coba dari yang terakhir dulu ya Mbak. Karena ini sebetulnya jawabannya nggak bisa generik. Ini jawabannya sangat spesifik. And it's not going to be easy untuk menjawab ini karena kalau kasusnya cuma dikasih secuplik nggak terjawab. Saya kalau ditanya wartawan biasanya saya dalami dulu apa sih terjadinya, apa ceritanya seperti apa. Kayak kemarin ada di sekolahan saya seorang ibu ditinggal mendadak, suaminya meninggal karena COVID. Dan ibu ini nggak punya keahlian dalam hal mencari dana, uang, dan semua suaminya sangat luar biasa mengurus semuanya. Sehingga pada waktu suaminya meninggal, keinginan bunuh diri itu besar sekali, anaknya 2. Karena dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Itu masalahnya. Tidak tahu apa yang harus dia lakukan setelah hidup ini selesai. Saya setelah ngobrol sama dia, ngobrol dengan anggota keluarga yang ada yang masih menemani dia. Ibunya, kakaknya, sama bapaknya. Bapaknya tapi akan kembali ke daerah. Nah, saya ngomong gitu. Yang bisa disupport oleh lingkungan keluarga seperti apa. Pertama, saya suruh ibu itu belajar untuk menganalisa diri. Ibu itu bisa apa? Karena suaminya tuh punya usaha gitu. Saya bisa gini, oke, ibu bisa belajar? Saya tanya gitu. Saya nggak tahu saya bisa belajar apa. Sekarang dalam masa kesedihan, grieving namanya, itu bisa aja orang merasa tidak bisa belajar. Karena sedang kalut, tidak enak, jadi mungkin aja tidak merasa bisa. Tapi Anda bisa belajar. Buktinya Anda lulus sekolah sampai S2. Berarti Anda bisa. Pertanyaannya berikutnya, Anda mau nggak belajar? Kalau saya selalu tantang. Mau nggak? Mau. Oke, kalau mau usahanya apa? Gitu. Diarahkan gitu sampai akhirnya dia tahu, oh caranya mikir gini ya, jalannya begini, sehingga akhirnya nggak jadi bunuh diri. Saya bilang, saya nggak akan bilang kamu nggak kasihan sama anak kamu, dia pasti mikirin itu juga, makanya dia ambil tindakan. Saya kayaknya nggak bakal bisa ngurus ini semua gitu, tapi saya bantu dia untuk berpikir dengan kemampuan dia, jalan keluarnya seperti apa. Jadi setiap kasus itu outputnya akan jadi beda kalau prosesnya beda. Nah, ini sesuatu yang tidak bisa diomongin. Kalau di wartawan saya cuma bilang, anak bantu dia analisa diri, cari masalahnya apa. Semangat hidup itu bisa ada kalau dia punya lihat titik terang di luar sana.
Kalau zaman dulu kita bilang sama anak kita, ayo digantungkan cita-citamu setinggi langit. Kalau saya nggak setuju, Bu. Itu bikin frustrasi. Setinggi langit tuh nggak akan tercapai. Anak ini kayak Repelita aja kan rencana pembangunan 5 tahun dulu gitu yang pendek-pendek. Jadi setidak-tidaknya tahu akan tergapai. Nah, pada waktu berhasil meningkatkan percayaan diri, merasa punya arti, merasa nyaman dan sebagainya. Untuk kemudian mencapai yang berikutnya lebih tinggi lagi. Harus seperti itu. Jadi kalau gapaikan taruh cita-citamu setinggi langit, anaknya nanti nggak nyampe. Tapi kalau misalnya tanya, mau jadi apa anak presiden? Nah, terus kita harus tahu kalau mau jadi presiden arahin kepada anak kita. Kalau jadi presiden kita mesti begini, begitu, begono gitu. Sehingga anaknya tahu. Gitu. Jadi intinya kita itu membantu dia menemukan way out-nya, tapi dia harus menemukan sendiri nanti step-step yang lebih rincinya. Gitu. Lalu kemudian kalau yang tadi ini yang kata Mbak susah nih, kepercayaan terhadap suami, iya. Itu biasanya tergantung juga ada mau dilihat berapa lama sudah menikah. Ini saya sebentar lagi akan bikin webinar di kantor saya tentang, karena banyak sekali yang datang masalah tentang 5 tahun awal perkawinan. Itu masalahnya itu kayak hidup di 5 tahun pertama perkawinan kayak roller coaster. Jadi kayak ke komedi putar itu. Up and down gitu. Dan itu yang kadang-kadang titik bisa kemudian kenapa ada wartawan nanya sama saya, artis-artis yang cerai kan banyak nih Bu, pandemi ini nih ya, yang udah berapa tahun cerai, ada yang baru aja cerai. Kenapa zaman dulu orang gak gampang cerai? Sebetulnya saya nggak bisa jawab nih, ya beda-beda orang. Tapi ada gaya untuk mempertahankan perkawinan tuh dengan cara luangkan kemampuan menerima pasangan kita lebih apa adanya. Jadi gini, kalau ke anak, kiblat kita anak dalam tanda kutip ya, kiblat tetap aja di Mekah. Kiblat kita anak. Secara kalau kita maksa anak kita harus begini, itu timbul konflik, apalagi pada remaja. Saya sangat belajar. Waktu anak saya 5 meninggal 4. Nggak ada ya satu dalam kandungan, tinggal 1 anak ini saya. Nah, saya belajar banyak dari anak saya. Kalau saya mau mengatakan sesuatu, saya berkiblat dalam tanda kutip, melihat kebutuhannya, melihat maunya dia apa. Itu jadi aman. Tapi kalau saya maksa dengan standar yang harus begini, heboh. Maka kita harus seperti itu. Nah, dalam perkawinan pun seperti itu, kepercayaan tumbuh. Nih ya, lalu kemudian tiba-tiba hilang karena satu dan lain. Jangan selalu menyalahkan dulu orang yang berbuat salah atau hilaf. Introspeksi juga, kita ini melakukan apa. Jadi kadang-kadang orang pergi karena ada sesuatu hal, apa yang dia nggak dapat di rumah mungkin sebetulnya itu bukan alasan. Sebetulnya kalau misalnya mau jujur, dua-duanya harus menerima keadaan apa adanya. Karena tiba-tiba nanti istrinya ini kita kalau udah makin tua, kayak saya 61 tahun, saya kan nggak bisa bilang, saya mau seperti waktu saya kenceng dulu, kulit kenceng, semua kenceng supaya suami saya tergila-gila. Nggak bisa begitu kan, yang namanya Allah udah menentukan. Tapi sekarang, dengan keadaan seperti ini, gimana kita bicara? Apa yang kurang, apa yang lebih, apa yang apa gitu. Nah itu yang kadang-kadang ruangan itu tidak ada di dalam kehidupannya. Harusnya kita buka. Lalu kalau misalnya ditanya gimana cara menumbuhkan kepercayaan, kepercayaan itu tidak timbul dari ucapan. Jadi kalau suami kita bilang gini, saya berjanji pada Tuhan, pada ini, pada danau, pada air, pada apa gitu, bahwa saya akan kemudian jadi orang yang baik gitu. Numpang tanya ya, apa benar ya bisa seperti itu gitu ya. Nah, tapi kalau dia melakukannya dalam bentuk perbuatan yang baik, dia berubah diri, insya Allah itu ada tanda titik terang. Tetapi kemudian nggak bisa begitu aja, harus ditanya apa yang membuat hal itu terjadi. Kamu mengharapkan saya seperti apa? Saya mengharapkan kamu seperti apa? Ini terlepas dari ada orang yang punya habit, kebiasaan memang suka gonta-ganti. Nah, itu beda lagi ya. Itu urusannya couplingnya udah beda, Bu. Kita bicara dalam tanda kutip. Jadi
Mungkin kalau misalnya itu ibu ke marriage counselor, kalau di masjid itu biasanya kan ada yang membantu kita untuk mengurus tentang apa namanya kalau ada perceraian, cekcok rumah tangga, itu coba masuk ke situ dulu. Kalau misalnya tidak ada, mungkin bisa masuk ke tempatnya. Nah, kenapa saya kemarin tadi saya bilang, saya bikin webinar karena banyak sekali orang yang 5 tahun pertama perkawinannya belum mencoba bertahan, udah ingin kayaknya udah deh selesai di sini. Kayaknya saya udah pada waktu seseorang mengatakan saya udah melakukan segalanya, itu artinya kamu bukan sabar. Artinya kamu belum melakukan apa-apa. Kalau udah melakukan apa-apa berarti kan ada proses. Nggak bisa 1, 2, 3 berubahnya. Karena adaptasi. Makanya terus saya bikin dulu daripada saya capek dapetin pasien ininya semuanya begini ya. Lah udah kita bikin webinar aja tentang apa namanya perkawinan 5 tahun pertama, apa namanya sungsang sumbelnya, roller coasternya, rasa emosinya apa untuk kemudian kita bisa membuat itu menjadi lebih kokoh gitu ya. Kadang-kadang menikah itu nggak jadi seingat pada waktu pacaran, karena waktu pacaran kan nggak boleh, jadi kesenggol sedikit rasanya udah gimana gitu. Udah menikah ya udah boleh halal semuanya, malah biasa lah ya udah gitu-gitu ya. Oke, sedikit intermezzo. Nih kalau Bu Titin pada anak yang pemalu, Bu, anak itu punya kepribadian yang berbeda-beda. Ada yang ekstrovert, ada yang introvert, ada yang apa. Yang namanya pemalu tuh saya selalu tanya, kayak gimana? Jangan-jangan kita punya standar berbeda. Anak kita sebetulnya baik-baik aja, cuman kita mengharapkan anak kita langsung apa namanya gampang berinteraksi dengan orang. Nah, ada anak yang pakai model diesel. Diesel itu dipanasin lama baru panas. Jadi mungkin berbeda-beda. Kita mesti ngelihat dari tiap kasus anak itu apa sih yang membuat dia nggak berani. Nah, anak yang tidak berani itu biasanya lebih kepada kepercayaan diri. Sama seperti kita yang udah tua-tua. Bagaimana cara menimbulkan kepercayaan diri? Yaitu satu, anak itu harus mengenal dirinya, kelebihan, kekurangannya. Gimana cara dia mengenal dari mulai dia balita? Jadi kalau misalnya dia bikin sesuatu yang bagus, kita appreciate. Kalau dia bikin salah, kita jangan bilang, ih jelek kamu nggak bisa bikinnya. Enggak. Tapi kita ajarkan misalnya, ini masih kurang ini loh Dek, nanti kamu bantu lagi ya, supaya bisa lebih baik ya. Jadi kita membantu dia untuk mempunyai self-awareness. Karena itu akan menjadi konsep diri dia, gambaran dia tentang dirinya. Setelah orang manusia punya konsep diri, gambaran dia tentang dirinya, lalu nanti ada self-evaluation. Apa itu? Namanya self-esteem. Menilai dari gambaran diri kita. Misalnya saya gini, saya orangnya bawel misalnya gitu ya. Lalu saya menilai bawelnya saya itu nilainya positif atau negatif. Kalau saya merasa bawel saya itu negatif, maka nanti self esteem saya banyak yang nilainya negatif misalnya gitu. Nanti berdampak pada kepercayaan diri saya jadi nggak begitu bagus. Tapi kalau dia memaknai dirinya yang bawel itu menjadi sesuatu yang positif dan gambaran itu menjadi banyak yang positif di dalam self evaluation-nya, mungkin nanti dia bisa jadi percaya diri. Begitu Mbak ringkasnya. Baik, Bunda Semoga Romi. bermanfaat. Insya Allah Bunda Romi ini alhamdulillah subhanallah masya Allah materinya luar biasa, bisa dimanfaatkan bagi kami-kami yang mungkin ada yang keluarga baru di 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 15 tahun, mungkin sudah masuk ke 30 tahun. Dan ini semua adalah regulasi diri yang mungkin Bunda Romi ya, yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Saya tidak merangkum lagi karena sepertinya semua sudah dikeluarkan oleh Bunda Romi. Mudah-mudahan insya Allah kita bisa ketemu lagi di sesi yang lain dan kemudian kita bisa sharing lagi dengan Bunda Romi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf kalau salah kata. Terima kasih, izin pamit. Terima kasih. Assalamualaikum Terima kasih. Sama-sama. Mudah-mudahan kita bisa mengundang lagi Bunda Romi ya, Bu Yani. Insya Allah. Di dalam yang lain dan dalam tema yang lain.